Bismillahirrahmanirrahim. Seiring kalam dengan kisah bertajuk Suara Hati. Seiring salam dengan sembah bersusun 10 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wanita mulia? Alhamdulillah. Sukses, berdaya, bahagia. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul lagi, bersua lagi walaupun lewat online, lewat Zoom di subuh yang cerah ini. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua di hari ini, dan cita-cita kita dapat terwujud menjadi wanita yang sukses, berdaya, bahagia, tentunya dengan 7M. Latihan, lagi-lagi latihan. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai beliau hingga di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati, yang berkenan hadir di acara ini, Coach Nada Asia selaku CEO atau founder dari Kampus Wanita Mulia, sekaligus guru kesayangan kita yang senantiasa memberikan bimbingan keilmuan untuk kesuksesan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat datang saya ucapkan juga pada sahabat-sahabatku, baik yang berada di Zoom meeting maupun yang mengikuti live streaming Coach Nada Asia. Semangat pagi. Sekali lagi biar semangat nih, pagi-pagi harus semangat karena ini adalah tampilan perdana kita di Emergency Talk Show Coach Nada Asia. Semangat pagi. Ya, jadi baiknya ibu-ibu sahabatku semuanya, kalau kita semangat pagi kita buka semua suaranya ya. Baiklah, kita mulai acara Emergency Talk Show kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Aisyah, senang sekali bisa berkesempatan menjadi host pada acara ini. Dan sudah tidak sabar lagi ya rasanya kita menyaksikan tampilan dari sahabat-sahabat kita yang luar biasa, TOPBGT. Tentunya mereka akan sharing tentang materi yang luar biasa yang akan bermanfaat buat kita semua. Hari pertama, Emergency Talk Show Coach Nada Asia akan menampilkan Ibu Jusneli dari Bengkulu sebagai storyteller dan Ibu Marwiah dari Bogor sebagai pemateri. Sahabat wanita mulia, agar lebih barokah acara Emergency Talk Show kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita saksikan tampilan storyteller kita Ibu Jusneli dengan judul storynya Bijaksana Menghadapi Pengemis. Kepada Ibu Jusneli, tafadhol maskurah. Ya, Ibu Jusneli, oke. Suaranya belum muncul. Gimana caranya? Ya, kasih besar aja sedikit, agak teriak sedikit. Ini kadarullah ya, tak apa-apa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara
amazing talk show yang terbaru di kampus Wanita Mulia ini. Salawat dan salam ke arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati Burunda kita, yaitu Coach Nadia Askia, dan yang saya hormati host pada pagi ini Ibu Aisyah. Dan yang saya cintai sahabat kampus Wanita Mulia yang sempat hadir pada Zoom pagi ini dan juga yang belum sempat hadir, semoga bisa mendapat kelapangan waktu untuk yang pertemuan kita selanjutnya. Pada pagi ini saya sebagai storytelling akan ceritakan sebuah kisah seorang dermawan yang sangat bijaksana terhadap pengemis. Ini terjadi pada waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pindah atau hijrah ke Madinah, terdengarlah oleh seorang pengemis yang cukup jauh dari daerah Madinah. Namun ya biasanya karena dia memang profesinya sebagai pengemis, jadi di dalam pikirannya pasti dia mencari di mana para dermawan yang bisa mengasihi dia beberapa sedekah. Ketika sang pengemis ini mendengar Rasulullah SAW seorang yang sangat dermawan, walaupun sangat jauh dari tempat tinggalnya, dia berusaha untuk datang ke Madinah dan menemui Nabi Muhammad SAW. Dengan perjalanan yang sangat jauh dan mengucurkan keringat untuk bisa sampai ke Madinah, alhamdulillah sang pengemis juga sampai di tempat Rasulullah SAW. Ketika sudah sampai di depan pintu, dia mengetuk pintu rumah Nabi SAW. Ya Rasulullah, adakah engkau berada di dalam? Saya seorang pengemis yang mau minta belas kasihan engkau ya Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan dia melihat seorang pengemis yang datang ke dalam rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada tamunya, wahai sahabat, engkau siapa? Kemudian sang pengemis menjawab, ya Muhammad, saya adalah seorang pengemis dan saya mohon diberi belas kasihan karena saya seorang miskin dan tidak mempunyai apa-apa dan saya ingin mengasihi keluarga saya makanan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tunggu sebentar ya sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk, dia keluar dan membawa makanan dan langsung memberikannya kepada pengemis. Hai sahabat, mudah-mudahan sedekah ini bisa membantu keluargamu. Bawalah sedekah ini. Kemudian sang pengemis mengucapkan terima kasih. Setelah itu dia berangkat pulang dengan hati yang sangat gembira karena dia mendapat sedekah dengan orang yang dermawan dan tidak berkata kasar kepadanya, karena biasanya sang pengemis kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat, hanya mendapat kata kasar.
Ya, alhamdulillah dilayani dengan baik, terus dikasih makanan. Kemudian pengemis ini kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa dia menemui Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah, dan dia mengasih sedekah yang lumayan yang bisa mengenyangkan dia sekeluarga. Jadi kata istrinya, besok datang lagi ke sana, mungkin dia akan memberi yang lebih banyak lagi. Jadi sang pengemis ini juga bersemangat. Oh iya, nanti saya datang lagi ke sana. Mudah-mudahan kita diberi yang lebih banyak, kita bisa makan sekeluarga. Nah, pada besok harinya, sang pengemis juga berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, dia mengetuk pintu Nabi Muhammad SAW, dan ketika membuka pintu, Nabi sedikit kaget. Oh iya, kamu orang yang kemarin ya? Jadi pengemis menjawab, iya saya orang kemarin, dan saya mau minta lagi untuk bekal keluarga saya karena kami tidak mempunyai apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad SAW masuk lagi ke dalam rumahnya, kemudian memberikan rezeki agak lebih banyak dari yang hari kemarinnya. Nah, ini dari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, pergunakanlah untuk keluargamu. Dengan ucapkan terima kasih, sang pengemis juga kembali ke tempatnya dengan rasa sangat gembira. Sampai di rumah, dia juga menceritakan sama istrinya, dia mendapatkan lebih banyak dari hari kemarin. Memang sungguh dermawan Nabi Muhammad SAW itu. Saya meminta dikasihnya lebih banyak lagi. Berarti kalau kita datang lagi besok, mungkin dikasihnya lebih banyak lagi dari yang sekarang. Itu pikiran si pengemis. Dia sudah membayangkan, kalau besok saya datang ke sana, apalagi yang saya dapat ya? Mungkinkah Muhammad itu ngasih saya emas, atau mungkin pakaian yang sangat cantik. Jadi dalam pikirannya sudah membayangkan yang wah-wah gitu. Jadi kata istrinya juga penasaran dengan bertemu dengan Rasulullah SAW, sang dermawan itu. Jadi kata istrinya, wahai suamiku, aku juga pengen datang besok, dan saya juga pengen bertemu dengan Muhammad SAW, sang dermawan itu. Kata suaminya, oh ya nggak apa-apa kamu pergi. Nanti mungkin karena kehadiranmu kita dikasih lebih banyak lagi. Karena berdua ya ibu-ibu. Ya, satu mungkin dikasih segini, mungkin bayangan si pengemis kalau datang dengan istrinya sudah berdua, mungkin dikasih lagi yang lebih banyak. Dan dia juga mau ngajak anaknya yang pengen dapatkan yang lebih banyak lagi. Pada esok harinya dia datang lagi ke hadapan Rasulullah SAW, dan sampai di Madinah dia beserta keluarganya, istri dan anaknya juga diajak. Dia mengetuk pintu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membuka pintunya dan melihat lagi siapa yang datang. Oh ya, kamu pengemis yang datang kemarin ya? Sang pengemis jawab, iya Rasulullah SAW. Saya datang juga bersama istri dan anak-anak saya. Saya pengen dikasih makanan dan pemberian darimu ya Muhammad, yang bisa menolong kami sekeluarga. Kemudian Nabi SAW tercenung, mungkin sambil mikir, dia masuk ke dalam. Dalam pikiran sang pengemis sudah membayangkan mungkin yang wah-wah gitu.
karena dia datang satu keluarga untuk datang mengemis. Pas datang Rasulullah SAW keluar, agak tersedikit kaget ini pengemis. Kelihatan Rasulullah SAW membawa kapak keluar. Tanya-tanya dalam hati, kok kapak yang dikasih Rasulullah, membawa kapak Rasulullah. Dia belum berpikir kalau kapak itu untuk dia gitu. Dia cuma bertanya-tanya, kok kapak yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan kapak itu kepada sang pengemis. Dan pengemis itu langsung bertanya, wahai Muhammad, kenapa kamu ngasih kapak untuk saya? Ya, kata Rasulullah SAW, saya beri kamu kapak dan terlihat kamu itu kuat dan kapak itu bisa dipergunakan untuk mencari kayu, dan kayu itu nanti kamu jual. Setelah kamu jual, kamu bisa menafkahi keluargamu dengan baik. Mungkin rasa sedikit kecewa, bertambah rasa malu. Kemudian sang pengemis tadi kembali ke rumahnya. Dan dengan kapak itu dia pergunakan untuk mencari kehidupannya dan dia tidak mengemis lagi. Ya, begitu Rasulullah SAW, dia tidak pernah menghardik orang datang berkali-kali ke rumahnya. Dia selalu memberikan apa yang ada di dalam rumahnya. Nah, dengan bijaksana Rasulullah SAW, kalau seandainya ya karena sudah 3 kali sang pengemis datang ke rumahnya, kalau seandainya dia mengasih makanan, itu tidak akan pernah berhenti si pengemis datang ke rumahnya. Dengan mengasih kapak tersebut, dan kapak itu bisa digunakan pengemis, dia tidak akan lagi mengemis lagi. Ya, begitu bijaksananya Rasulullah SAW menghadapi sang pengemis. Ya, di sana. Itulah strategi pada pagi ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu host, Ibu Aisyah Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa, sangat menginspirasi kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan ya untuk Bu Jusneli. Tepuk tangan yang meriah ya Ibu semuanya. Ya, ada beberapa hikmah dari kisah dermawannya Rasulullah kepada pengemis ini. Yang pertama, bahwa ketika kita menghadapi pengemis, kita tidak boleh bermuka masam, kemudian tidak boleh berkata kasar ya. Kalaupun kita tidak mau memberi, katakan dengan senyum ya, katakan dengan kata-kata yang baik, tidak bermuka masam ya. Kemudian satu hal yang paling penting adalah kita memberikan kail ya kepada seseorang yang ingin kita bantu, apakah itu saudara kita ataupun pengemis atau orang lain yang ingin meminta bantuan kepada kita. Jadi supaya kita tidak menjadi sandarannya terus-terus dan dia tidak mengandalkan orang lain terus. Selama dia masih kuat, fisiknya masih sempurna, berikan kail untuk dia mencari makan. Ya, terima kasih Bu Jasneli, luar biasa ya, pada pagi hari ini sangat memberikan inspirasi buat kita semuanya. Bagaimana Ibu-ibu, masih semangat? Boleh dong dibuka audionya? Masih semangat? Dibuka audionya? Semangat pagi. Pagi. Baik ya. Selanjutnya kita persilakan sahabat kita Ibu Marwiyah dari Bogor yang akan menyampaikan materi berjudul agar kita setegar orang soleh. Tafadhol Mas Surah, Ibu Marwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini. Wa kafa billahi syahida, syada la ilaha illallah, syada Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, ucapan terima kasih pada coach kita Nadasyah ya, yang memberikan waktu lagi, tempat juga untuk sedikit saya memberikan apa yang saya punya, saling menukarkan pengalaman di acara pagi hari ini. Senang sekali juga bertemu dengan sahabat saya Bu Ida yang udah lama, semakin solih, semakin cantik, tetap sehat, usia bertambah ya, sekian bulan, sekian purnama ya. Kita hari ini Allah takdirkan pagi ini kita bertemu kembali ya. Semangat pagi teman-teman semua. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sukses. Berdaya. Bahagia. Ya, alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesempatan ya sama Allah untuk sedikit memberikan bersharing tentang pengalaman saya mendapatkan ilmu dari beberapa ustadz dan ustazah yang selama ini saya juga mengikuti ya, selalu mencarikan ilmu untuk menambah keimanan kita, kesolihan kita, berguna untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Senang sekali bertemu dengan ibu-ibu dimanapun pagi hari ini yang berada, menyempatkan diri sekalipun juga lagi sedang sibuk-sibuknya di dapur mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini waktu yang terbaik kita untuk menuntut ilmu, untuk bersilaturahmi, untuk mencari keridhaan Allah dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pagi-pagi hari ini Ibu, saya juga memberikan judul ya, agar kita setegar orang-orang solih. Gimana sih Bu, kita punya amalan solih tapi kita bisa tegar. Karakter kesolihan kita itu bisa tegar, bisa terus istiqomah, istimrol. Istiqomah artinya kita terus berteguh dengan kesolihan kita ini, dengan pekerjaan kita ini, dengan amalan kita, kemudian istimrol. Terus menerus, bukan pada saat ini aja, ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan sesuatu yang menyegarkan diri kita. Bagaimana kita bisa menjaganya? Itu ada beberapa triknya ya Bu ya, insya Allah. Yang pertama adalah, yang jelas kita adalah ketika kita telah mendapatkan hidayah dari Allah. Karena orang-orang solih ini adalah orang-orang pilihan, bukan keturunan. Jadi selama Allah memberikan kesolihan pada diri kita berupa ilmu, berupa amalan, ya selalu kita berusaha untuk menjadi manusia yang baik. Terus berusaha amalan yang sudah kita jaga itu, yang sudah kita laksanakan, istiqomah kita laksanakan. Umpamanya punten yang bisa memang dengan sholat qiyamulailnya terus dijaga qiyamulailnya, terus dijaga. Kemudian yang bisa dengan duhanya, mangga dijaga dengan duhanya. Amalan itu kan punya amalan utama-utama ya. Jadi kita nggak bisa mungkin menjadikan amalan semua amalan. Pasti kita prioritaskan punya amalan yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang dengan tahajudnya bisa silakan dengan tahajudnya. Dengan puasa Senin Kemisnya mangga, dengan puasa Daudnya mangga. Dengan sodakohnya mangga, dengan hafalan Qurannya mangga, dengan rajinnya dia bersilaturahmi mangga. Jadi setiap orang itu mempunyai kadar masing-masing tentang keutamaan amalannya. Itulah adalah amal-amal solih yang terus kita harus jaga, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita lihat kesalihan para nabi, para sahabat Rasul. Masya Allah ya, kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasul itu kesolihannya. Dan memang generasi yang paling terbaik itulah adalah generasi para sahabat. Bagaimana mereka dididik oleh Rasul, bahkan mungkin keimanan mereka itu dengan Rasul hampir ya menyerupai ya, menyamai ya. Mungkin kalau Rasul itu mereka dapat mandat, dan dapat risalah, dan dapat mujizat. Kemudian dapat yang jelasnya lagi, memang ada Rasul itu adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bedanya seperti itu aja. Mereka dididik langsung oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan mereka mengikuti perjuangan-perjuangan bagaimana Rasul membebaskan tanah-tanah yang akan dimerdekakan untuk menjadi dakwah Islam.
melanjutkan dakwah Islam. Ini pada para sahabat yang kita lihat ya bagaimana ketika kita lihat dengan Khulafaur Rasyidin dari mulai Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian lagi Ali bin Abi Thalib. Inilah masa yang kejayaan Islam yang pertama pada zaman para sahabat itu. Kesolihan mereka setelah Rasulullah tidak ada, ya sampai Islam zaman yang memang di zaman Khalifah Rasyid itu, di zaman Umar bin Khattab yang terlihat sekali Islam mulai mengembangkan sayapnya sampai dengan ke Palestina ya. Yang kita lihat kemudian bagaimana para sahabat memimpin menjadi khalifah, kepribadian mereka, kesolehan mereka, antara kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, itu bisa kita lihat dari penampilan kepimpinan mereka. Itulah didikan-didikan di zaman Rasul. Ya, kita lihat juga para seorang pemuda yang kalau di zamannya itu dulu pemuda necis lah wangi, Mus'ab bin Umair. Ya, seorang anak muda yang biasanya wangi, harum, meninggalkan hanya dalam keadaan compang-camping, bahkan seluruh tubuhnya hanya tangan dan kakinya sudah terbuntung untuk menjaga bendera Rasul. Itu kesolehan mereka sampai segitu Ibu ya. Kemudian yang lanjutnya lagi itu kesalahan para sahabat. Kita bisa lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika dia ketertinggal dengan sholat asarnya berjamaah, diwakafkanlah semuanya kebun kurmanya. Bagaimana Utsman bin Affan dengan kekayaan yang begitu banyak, dia serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dia mewakafkan kita dengan cerita ya sumur yang menjadikan yang orang musyrikin ya, kemudian dibeli oleh Umar, akhirnya sumur itu dijadikan boleh siapa saja yang mengambil, boleh kaum musyrikin atau kaum muslimin saat itu. Begitulah Islam kalau sudah memimpin. Kemudian kita lihat lagi bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib, seorang mantu Rasulullah, tapi dia tidak memanfaatkan fasilitas negara yang begitu. Rasulullah itu adalah mertuanya, ayah daripada istrinya, tapi dia tetap untuk menjaga izahnya. Bahkan ketika baju perangnya hilang, Ali tidak menyangka bahwa itu adalah bajunya dia, tapi dia datang ke seorang bukan mirip, kayak kita apa sih, pengadilan ya. Kalau di pengadilan sudah mengutus itu bukan baju perangnya beliau juga pada kesehatan seorang khalifah, tapi beliau tidak mengambilnya. Itu adalah soal keputusan. Kemudian lagi ya kita lihat juga banyak ya sahabat-sahabat yang lain dengan kesolihannya gitu ya, yang bisa dengan kita, dengan seorang sahabat lagi, salah satunya yang azan muazin. Siapa Bu? Bilal. Dengan tidak mempunyai apa-apa bukan berarti dia tidak menjadi orang yang terbaik dengan Rasul. Dia berjuang yaitu dengan menggunakan azan. Ya bahkan ketika Rasul meninggal dia nggak mau azan, dia menangis aja karena dia selalu mengingatkan Rasulullah. Ya itulah kesolehan para sahabat. Kemudian kita lihat lagi ya, ini rasa roja dan khauf kita harus seimbang. Keinginan kita, ketakutan kita, ya barangkali kita kadang dunia itu suka berlebihan. Ada perkataan, apabila kamu sudah senang dengan makanan, salah. Apabila kamu sudah mencintai berdunia dengan pakaian-pakaian mewah, dengan bersedekahlah. Jadi harus kita mengimbangi kesukaan dunia dengan ketakutan kita, kembalikan pada akhirat. Kalau kita suka dengan udah mulai senang traveling ya, dengan musik-musik, cepat-cepatlah kita kembali kepada Al-Quran untuk mencintai Al-Quran, untuk membaca. Jangan sampai lupa lagi dengan lagu-lagu yang jahiliyah, apalagi dengan yang musik-musik yang melupakan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lagi, kebaikan bukanlah warisan. Sebenarnya kita tahu ya Bu ya, Rasulullah itu bahkan kepada Fatimah pernah mengatakan, lau syaraqat Fatimatu laqattu yadah. Biarpun itu Fatimah anakku, kalau dia berbuat kesalahan akan aku potong kedua tangannya. Jadi benar-benar menegakkan hukum. Bukan karena dia anak Rasul, kemudian dia bebas berbuat semaunya dia. Tidak ada jaminan. Surga itu bukan milik keturunan. Ya, pahala bukan milik keturunan. Tetap
Apa yang kita jadikan amal, bahkan diri kita juga begitu, Bu. Sekalipun hadis Rasul mengatakan ada nanti anak yang solih, ada 3 yang akan kita bawa meninggal. Yang terakhir itu ada anak yang solih. Kalau kita tidak bisa mendidik anak yang solih, tetap aja amalan kita yang terutama, Bu, akan kita tanya. Bukan harta kita, bukan yang amalan kita dulu ya kira-kira ditanya, akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ya, kita juga tahu ya, seorang Firaun punya istri yang apa? Keburukannya Firaun ya, Aisyah gitu. Ya keburukannya seorang suami sekelas Firaun yang kita tahu, yang mengatakan ana robuka, aku adalah Tuhanmu. Tapi Asia ya. Aisyah kan istrinya Rasulullah. Asia itu ya tetap dia berpegang teguh bahwa dia tetap beriman kepada Allah dan Nabi Musa saat itu ya. Nah, ini artinya kita tetap mempertahankan dalam kondisi apapun, kita tetap mempertahankan keimanan dan kesolehan kita. Jadi jangan sampai di rumah tangga kita melihat kepala keluarga nggak sholat, apa, kemudian kita menjadi istri tidak soleh. Tidak, Bu. Bahkan ada perkataan dikatakan sebajing-bajing, maaf saya dengan perkataan saya yang agak kasar, seburuk-buruknya laki-laki, kalau istrinya soleh, insya Allah anaknya soleh. Karena tiangnya negara, tiangnya rumah tangga adalah perempuan. Makanya gampang, Bu. Kalau merusak suatu negara, merusak suatu bangsa, merusak suatu tatanan rumah tangga, merusak suatu daerah, RT, RW, lurah, camat, sampai negara, rusaklah perempuannya. Keluarkan dia dari rumahnya. Rusaklah dia dengan kegelapan dunia, dengan janji yang mati. Maka dia akan rusak. Kalau rusak perempuannya, otomatis rusak seluruh tataan rumah tangga, tataan negara, ya, bahkan sampai dengan internasional. Nauzubillah ya. Ya tapi dengan semoga lahir Asia di zaman sekarang ini ya, sampai dengan akhir zaman Ibu ya, insyaallah, amin. Kemudian juga Ibu ya, kita juga tahu bahwa kita itu lahir dalam keadaan nol, tidak mempunyai apa-apa. Ya, artinya Allah memberikan kita dengan kesempurnaan. Hidayah yang udah Allah berikan itu tidak semua. Hidayah seperti kita aja, Bu, mendidik anak. Ketika anak kita tidak mendapatkan, sudah kita didik, ketika itu anak kita tidak kita didik dengan didikan yang solid dari mulai rahim, dari mulai lahir ya, sampai dengan dia berumah tangga, sudah kita berikan hal yang terbaik. Tapi hidayah itu adalah milik Allah. Ya. Nah, disinilah ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, hidayah itu sangat besar sekali. Jangan sampai, nanti dulu. Kalau diantara kita yang sudah mendapatkan hidayah, umpamanya, udah bisa bangun malam dengan 2 rakaatnya, sudah bisa berpuasa dengan Seninnya dulu, nanti dilanjut kalau sudah enak dengan Kemisnya, kalau sudah bisa dengan puasa Daudnya, kalau bisa dengan sedekahnya, yuk kita pertahankan. Karena itu hidayah tidak semua Allah berikan. Bahkan di pagi hari ini pun kita Zoom mungkin ya, banyaknya pekerjaan yang kita punya ya, baik dari mulai mungkin ibu-ibu yang harus menyiapkan makan, yang mau berangkat weekend, mungkin yang mau siap-siap rapi-rapi karena selama beberapa hari keluar rumah hari ini, tapi tetap menyematkan diri. Ini adalah takdir Allah, takdir yang begitu baik. Kita dipilih oleh Allah, bukannya semata-mata kita berada di tempat ini adalah memang Allah, orang-orang pilihan. Begitu juga saya ya, yang alhamdulillah sudah 2 tahun ini saya terus mengikuti acara-acara Kosnada Ibu ya. Sebenarnya bagi saya itu suatu keberuntungan sekali. Seharusnya saya lebih istiqomah, lebih istimror ya dengan keberadaan saya di sini, karena ini bagus sekali. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang terbaik. Kita berserta dengan orang-orang solih. Kalau kita berdoa dengan sendiri belum tentu dijabah. Tapi dengan kita berjamaah, itulah kadang-kadang doa kita lebih terasa. Mungkin saya pribadi lagi punya hajat, dengan saya berdoa saya tidak diterima oleh Allah. Kurang, ada sesuatu yang kurang. Dengan amalan-amalan ibu saya berjamaah seperti pagi ini ya, seperti tadi Bu Ida ya, kita baca basmalah dengan tausiah, menambah amalan-amalan, menambah aura kita di hadapan Allah. Karena kalau kita
kita meminta sesuatu, pantaskan diri dulu kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Pantaskah kita mendapatkan hal itu? Mungkin kita dengan berteman di pagi hari ini, ya, alhamdulillah, mungkin nanti siang ada doa yang saya terselip tadi pagi dengan hadirnya di tempat ini, insya Allah dijabah oleh Allah. Kemudian lagi ya, kita juga lihat kesolehan Abu Bakar. Kita lihat ya, Abu Bakar itu adalah kesolehannya itu dengan Rasulullah itu, Masya Allah gitu. Seperti seorang sahabat, seperti mungkin pinang dibelah dua ya. Tapi dia itu masih, kemudian kita tahu sahabat Abu Bakar ini orang kaya, tapi beliau itu masih sempat berdagang. Kita lihat para sahabat ibu ya, keutamaannya dalam membela Islam, keutamaannya dalam bersedekah, keutamaannya dalam dia mendahulukan Allahnya dan Rasulnya. Mereka tetap sempat berdagang, tidak ada yang namanya mereka mengingat hadis Rasul, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Begitu juga kita lihat nabi yang paling kaya siapa, Bu? Nabi Sulaiman. Yang satu bapaknya Nabi Daud ya. Nabi Daud ya. Iya. Itu beliau itu masih bekerja. Iya. Jadi masih ulah Nabi Daud sendiri bekerja, kan ada sebuah hadis ya, tangan di atas di tangan. Bahkan sesoleh Nabi Daud pun dia masih bekerja dengan tangannya sendiri. Rasulullah di saat istrinya sedang sibuk, dia mau menjahit bajunya yang robek, tidak melihat. Kemudian Umar bin Khattab juga begitu. Kesolihan dia, bahkan dia di luar sebagai seorang Amirul Mukminin, dia sangat bukan takut dengan istri ya, dia sangat menghormati istrinya. Karena dia bilang, pernah seorang sahabat datang ke rumahnya, Umar lagi diomelin sama bininya, katanya, seorang khalifah, seorang pemimpin di luar, gede taringnya di rumah sama keok. Bukan masalah keoknya, bukan masalah takutnya, tapi dia menghormati istrinya, karena anak-anaknya itu, dia ada ibu dari anak-anaknya, dialah yang mengurus semua keperluan anak-anaknya. Itulah seorang Umar bin Khattab. Kemudian kita juga Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Ketika datang Rasul ke rumahnya, Fatimah sedang apa? Sedang membuat apa, Bu? Roti, menggiling. Bahkan Ali bin Abi Thalib, seorang kita lihat ya, namanya mantu Rasul, dia bekerja pada orang Yahudi, sedang menimba air untuk mendapatkan beberapa kurma ya untuk anak-anaknya gitu. Artinya kita yuk pelihara, jangan gengsi, jangan kita merasa saya makan ketua, masa saya harus ke sana. Yang biasa itu kan bagian lapangan, biasa kita ketua kan nyuruh aja gitu. Jadi semuanya yuk kita bekerja sama, apalagi di dalam suatu wadah, suatu organisasi atau dalam kesendirian, yang namanya kita menjadikan orang soleh itu kompleks ya, pribadi kita, diri kita, yuk kesolehan kita punya amalan apa yang kita bisa. Kalau bisa seluruh amalan kita punya. Kalau ada makanan mah enak komplit Ibu ya. Ada nasi, ada ikan, ada lauk, ada sambal, ada tempe, ada tahu. Ya begitulah kiranya Bu. Kita memelihara kesolehan kita. Kita memelihara apa ya tadi, pertama ada istiqomah dan istimroh. Kemudian kita juga terus kita melihat kesolehan para sahabat dan kita berjamaah dengan kita menuntut ilmu. Lagi jadi banyak keseimbangan antara kesukaan dunia dengan akhirat ya. Rasa roja dan khauf itu kita pelihara. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kesolehan orang-orang yang soleh dan benar. Kita lihat tadi gambaran rumah tangganya Fir'aun ya dengan Asyah ya Bu ya. Jadi kita jadi mau jalan, suami saya nggak mendidik, tidak seperti itu. Itu banyak sekali dia kalau kita bisikan contoh. Mungkin ini hanya segambaran yang saya berikan ya, hanya sedikit sekali. Mungkin nanti insya Allah di lain waktu kita bisa sharing lagi, mungkin bisa ibu-ibu juga tidak puas dengan saat ini aja. Itulah Bu Ida, ibu-ibu yang solih yang pagi hari ini bisa yang saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kekurangnya dari saya. Akhir salam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nikmat Allah pada pagi hari ini, yaitu dengan kita bertambahnya ilmu yang baru, bagaimana supaya kita bisa meneladani para sahabat Rasulullah yang tegar, ya, yang tetap istiqomah. Jadi ada 2 poin tadi ya, yang saya banyak poinnya, cuman yang saya highlight 2 poin yang bisa kita jadikan contoh.
bahwa kita harus istiqomah dalam amal soleh dan mengimbangi kesenangan dunia dan akhirat agar kita bisa setegar para orang-orang soleh. Baik sahabat wanita mulia, ibu-ibu soleha, barangkali ada yang ingin bertukar pikiran, sharing tentang pengalamannya atau bertanya sesuatu hal kepada dua narasumber kita. Silakan. Ibu Eli dan Ibu Siti Maimunah. Iya, Ibu coba bertanya. Iya, silakan Bu, silakan. Mohon maaf tapi apa kamera nih mau izin. Oke, boleh kepada Ibu Mariam ya sebagai pemateri pada pagi hari ini. Silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dengan izin Allah kita bisa berjumpa. Namun sebelumnya mohon maaf untuk pagi ini nggak bisa buka kamera. Pertanyaan saya seperti ini. Jadi ketika kita mau beramal soleh, artinya untuk menjaga kesolehan kita itu kan ada amal-amalan seperti yang dijelaskan tadi. Saya bertanya untuk kan kayak sholawat, kemudian istighfar. Nah, yang lebih utama kita artinya istiqomahkan itu sholawat kah atau istighfar gitu? Iya. Iya, itu saja pertanyaan saya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Siti ya, Siti Maimunah. Gimana Bu Maria, silahkan ya. Apa sih yang harus kita istiqomahkan terus ini? Apakah sholawatnya atau istighfarnya? Baiklah, saya jawab Ibu ya. Mudah-mudahan jawaban ini adalah jawaban yang terbaik untuk kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita tahu Ibu ya, kita pernah dengar ya. Pertama kalau kita berdoa itu pasti kita ya sebelum kita berdoa itu pertama kali adalah kita minta kepada Allah adalah diampuninya dosa kita. Iya. Iya enggak? Diterimanya amal ibadah kita. Dijadikannya kita orang istiqomah. Ya. Pembuka daripada doa, pembuka dari segala sesuatu itu adalah pembersihan diri dulu kita. Bahkan kalau kita mau belajar pun yang pertama apa Bu? Sebelum kita menutup acara, sebelum kita membuka acara, kita selalu apa Bu? Yang pertama kali itu adalah Basmalah. Iya, basmalah itu dengan nama Allah. Kita Iya. Astagfirullahaladzim. Bahkan kita setelah sholat ya, minimal kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa, yang pertama kali itu adalah istighfar. Istighfar ini adalah tidak hanya selesai sholat itu ya. Dan seringan-ringannya amal ibadah itu adalah istighfar. Kita mengakui kesalahan kita. Orang kan kalau yang tidak sombong itu ya Bu ya salah satunya adalah mengakui kesalahan bahwa kita itu salah, kita itu bodoh, kita itu kurang, yaitu dengan beristighfar. Ya. Jadi istighfar itu boleh kita selesai sholat minimal memang kalau kita selesai kita sholat kita nggak boleh langsung begitu Bu. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Ya dan adab sebelum berdoa juga gitu ya. Jadi adab sebelum berdoa gitu juga istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya jadi perbanyaklah istighfar kita, memohon kita kepada Allah. Dan kita juga tahu kan tingkat Allah itu adalah Khaliq. Salawat ini untuk siapa? Rasulullah, makhluk. Jelas Al-Khaliq itu lebih tinggi daripada makhluk. Jadi kalau kita punya gambaran tuh punya asma Allah dengan asma Rasulullah. Kan ada tulisan Allah, Rasulullah ya Muhammad. Allah itu kalau kita punya adab, Allah itu lebih tinggi. Muhammadnya lebih rendah. Artinya gini, ini hanya ta'zim aja bentuknya bahwa Allah itu adalah ya'lu wala yu'la, Allah itu lebih tinggi dari segala-galanya, baru Rasulullah. Jadi tetap dibaca di kalimat syahadat juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tetap kita istighfar itu kita lebih memperbanyak. Ya. Nah, kalau selawat itu adalah cara takzim kita kepada Rasulullah, baginda Rasulullah. Jadi diimbangi ya. Dan memang kita bertawasul sebanyak-banyaknya kita kepada Rasulullah. Tidak ada bisa yang memberikan tawasul pertama selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya kalau kata salah satu ustadz yang memang sering ada ya, saya bisa dengarkan, istighfar itu adalah salah satu penghibur dosa yang paling mudah. Ya berikan badan kalau bisa kalau kita sehari itu istighfarlah 1000 kali.
Minimal kalau di sholat 200 ya, itu salah satunya Bu, menenangkan. Dan memang Bu, kalau kita laksanakan 200 kita istighfar itu sampai 1000 satu hari itu, subhanallah Bu, kita menyadari. Tapi jangan istighfar hanya sekedar istighfar di lisan aja, tapi dengan di hati ya, di kalbun kita. Kemudian juga dengan salawat kepada Rasulullah, yang mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat. Itu sih Bu yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan Ibu tidak pas ya dengan jawaban saya. Insya Allah mudah-mudahan Ibu bisa mencari referensi dengannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Maria ya atas jawabannya. Mungkin boleh ya izinnya sedikit saya tambahkan. Semakin banyak masukan semakin bagus ya Bu ya. Saya pernah mendengar orang bilang ya, tentang pertanyaan yang sama juga dari penanya, mana yang lebih utamakan? Jadi dijawab begini, memang betul ya seperti kata Bu Maria tadi, kita istighfar setiap hari, setiap habis sholat, setiap saat, ya minimal sehari. Rasulullah itu 70 kali itu sehari. Itu padahal sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga. Lah kita belum ada jaminan, masa kurang dari itu istighfarnya harus lebih banyak tentunya. Nah, tapi kalau mana sih yang lebih kita, kalau mau istiqomah, apakah istighfarnya atau sholatnya? Katanya ulama itu bilang begini, kalau seperti baju ya, kalau baju itu kotor atau penuh wangian. Kalau kita merasa diri kita kotor, lebih banyak dosanya, maka perbanyak istighfar. Tapi misalnya kita ingin seperti baju jadi ingin wangi gitu ya, sudah dicuci, sudah disikat, perlu wangi, maka perbanyak sholawat. Ya begitu Ibu ya? Iya, Masya Allah, pencerahannya terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Siti Maimunah. Barangkali ada satu lagi yang lain, silakan. Ibu Yunita. Boleh kalau ada yang cukup sekian saja. Masih ada yang bertanya? Halo? Boleh aku nanya, Bu? Oh iya, silakan Bu. Satu lagi pertanyaan. Silakan. Kalau Ya, mau nanya, dengan Ibu siapa? Eli, Bu Eli. Oh iya Bu Eli, silakan Bu Eli. Ya, Bu Maria, materinya sangat baik ya. Kalau yang ini saya tanyakan ini bagaimana kita mempertahankan selalu istiqomah, selalu setiap saat gitu, selalu istiqomah, mempertahankan istiqomah kita bagaimana caranya, Bu. Kadang-kadang kita kadang-kadang naik turun ya Bu, kadang naik, kadang lagi turun gitu. Bagaimana mempertahankan selalu istiqomah dalam segala ibadah-ibadah kita. Begitu saja Bu. Terima kasih. Baik Bu Eli, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bu Maria, bagaimana nih supaya kita agar terus bisa istiqomah dalam setiap amalan-amalan kita. Silakan Bu. Ya. Alhamdulillah Bu Eli, pagi hari ini qadarullah ya kita bisa ketemu ya Bu ya. Mudah-mudahan juga ini adalah jawaban yang terbaik buat Bu Eli. Mudah-mudahan juga Bu Eli bisa mencari hadiah. Sepengalaman saya kita juga namanya kita pernah hijrah ya. Kita dulu pernah yang namanya masih muda itu pernah berbuat hal-hal yang tidak ya mungkin contohnya satu deh, dulu kan di zaman kita tahun 80-an itu untuk pakai kerudung kayak gini nggak seperti anak kita. Boleh, apalagi masuk sekolah. Waktu lagi saya SMA inget banget. Saya dari mulai SMP karena saya sekolahnya di Persis, itu kan pakai kerudung. Ya, tapi namanya pergaulan itu di luar itu nggak pakai kerudung, otomatis bongkar pasang. Masuk lagi SMA juga begitu. Bahkan itu saat itu saya kan di Aliyah ya, itu tetap harus buka kerudung. Kalau di zaman tahun 87 86 itu kan ya lulusan 86 87 itu SMA tuh saya nggak boleh kita tuh pakai kerudung tuh kalau memang zaman Parto itu lagi perjuangannya ya perjuangannya teman-teman seangkatan saya itu untuk mempertahankan kerudung jilbab iya sampai ada yang sekolah yang nggak boleh dikeluarin itu zaman dulu ya karena benar-benar ketatnya. Kemudian sampai saya juga terdibuka tuh kerudung pada sekolah kerudung karena waktu itu saya mau lulus kan harus foto jadi buka kerudung mau tidak mau gitu terus kita pakai lagi bongkar pasang nggak bisa istiqomah akhirnya saya dengan terus tetap pakai nah salah satunya itu ya emang kita
ada nyanyiannya kali. Tombo ati. Iya, Ada 6 perkara nih. Yang pertama ya jelas kita punya banyakin amalan-amalan kita sebagai seorang yang soleh ya, seperti sholat itu mulailah kita jaga minimal, katanya kan jagalah sholatmu maka Allah akan menjaga dirimu. Ya pertama itu. Kemudian yang kedua yang saya sering ke majlis ilmu, ya kan diri kita ini kayak baterai Bu, kayak cas, terus dicas, nggak boleh jauh dari ilmu. Ya saya waktu itu punya ya ada pengajian ya. Mungkin kalau dulu anak remaja kan nggak sampai sekarang ya Bu. Dulu cuma adanya remaja itu palingan remaja masjid ya. Saya cari, betul saya karena gabungnya dengan orang-orang dulu kan yang sering itu pengajian yang paling ngetren itu pengajian dari Muhammadiyah ya. Kalau pengajian punten pengajian di yang di kalau di kampung kan banyak kan NU itu ya, pengajian di majlis taklim lulu banyak kan. Saya nggak bingung masa anak muda kita ngumpulnya sama majlis taklim paling bacaan rawi. Nah saya keluar dengan sering ikutin kajian dari mulai kajian itu. Jadi memang agak malam karena keluar nih, kalau anak-anak sekarang malam mainnya ke kafe. Kalau dulu kita nggak nyari masjid dari per masjid gitu. Lumayan beda desa. Jadi bukan beda desa, beda kecamatan nyebrang. Nah itu kita mempertahankan. Jadi cari komunitas yang bisa mendidik diri kita dari ilmu, dari ibadah kita. Kemudian punya catatan musabahah apa sih seperti ini catatan harian sholat disebut harian ya, yang buat harian itu kita juga punya dari harian checklist dari dulu kita belajar kayak gitu tuh, sholat ini hari sampai apa dulu mah nggak 1 juz, dulu mah paling cuma ayat, hari ini 4 ayat itu kan kurang, nggak ada ya yang hafal kurang 30 juz ya, paling kita juz amma ya, jadi kita paling surat-surat pendek kayak gitu aja Bu, menjaga keilmuan kita gitu, belajar ya sekali. Kemudian ya seperti tadi, terutama itu adalah berkumpulnya dengan orang-orang solih, karena dengan berkumpul dengan orang-orang solih sampai saat ini juga ya, mungkin kalau Ibu pengalaman ya, saya kan setelah sekian tahun pasangan hidup saya udah nggak ada ya, hampir 20 tahun, tapi bagaimana saya menjaga untuk diri saya ini tetap istiqomah, bahkan saya lebih banyak ke lingkungan yang menjaga kesolihan kitanya gitu, dengan bergaul dengan orang-orang solih. Ya di situ kita mendapatkan, bahkan kita bisa menitipkan anak, bisa menitipkan diri, kemudian juga rizki datang. Benar kata Allah, apabila kita berkumpul dengan orang-orang solih, kita menjaga sholat kita, menjaga rizki mengikut. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita, baik dengan manusia, baik dengan rezeki maupun dengan yang lain-lainnya. Itu kalau pengalaman saya seperti itu Bu. Ya mudah-mudahan Ibu ya terutama ya jelas kan kalau kita kebahagiaan kita adalah teman kita sekasur ya. Nah, kita perbaiki ya, kebahagiaan dunia itu adalah teman sekasur, kemudian teman sedulur di kampung ya, kita punya teman nggak gitu banyak, tapi adalah yang berkualitas, bukan jumlahnya, bukan kuantitas, tapi yang kualitas gitu. Ya alhamdulillah di sini saya bertemu dengan ibu-ibu, dengan Coach Nada, ini adalah bagian nih. Emang saya demen ngomong gitu, tapi di sini ngomongnya lebih terarah. Saya tahu mana yang harus saya bicarakan, mana yang tidak gitu. Itulah Bu, alhamdulillah ya, dengan ketemu Bu Ine, dengan Bu Robito Ladawiyah, ya Bu Jusneni, teman Bu Aisyah, dengan Bu Mary, alhamdulillah ya, silaturahmi kita terus nyambung. Dan apa ya, saya suka buka YouTube-nya ya, kita bisa jalan ketemu di dunia maya, tapi Masya Allah ketika kita bertemu juga kemarin, aura saudara kita tuh terasa ya gitu. Ya alhamdulillah sih, kita beberapa kali kopdar Bu. Berapa kali ya. Insya Allah Bu. Baik ya. Alhamdulillah itulah Bu ya, bertemu dengan orang yang Insya Allah itu salah satunya. Ya seperti itulah kaliannya Bu, mudah-mudahan itulah jawaban yang tidak puas, bisa Ibu nanti bicarakan lebih yang baik. Baik, ya. Terima kasih Bu Maria atas jawabannya. Dan Bu Eli gimana ya? Jadi kita untuk menjaga keistiqomahan itu berkumpulan dengan orang-orang soleh ya, dan selalu sering-sering mendatangi majelis-majelis taklim untuk kita cas keimanan kita. Karena memang iman kita tuh naik turun wajar, karena kita manusia. Kalau Nabi imannya selalu naik ya. Kalau malaikat imannya tak. Kita manusia ini naik turun wajar ya. Baik sahabat wanita mulia, luar biasa ya, Masya Allah luar biasa tampilan sahabat-sahabat kita ini, walaupun ini adalah tampilan perdana di konsep yang terbaru, tetapi masih tetap sangat memukau ya.
Karena apa? Karena kita sering 7L. Latihan, 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 latihan. Lagi-lagi latihan. Yuk, mari terus kita asah kemampuan kita. Ibarat seperti pisau, semakin diasah akan semakin tajam. Namun bila semakin lama kita tidak mengasahnya, lama-lama bisa tumpul. Betul apa betul? Betul. Betul ya. Cantik pakaian berhiaskan bordir, dipakai nak dada di hari Jumat. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga acara memberi manfaat. Amin. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.